tahu berapa cepat ibu melaju. Hentikan atau akan kusetrum denganmu. Tersangka ada di dalam kendaraan yang baru saja tertabrak kereta. Polisi mempunyai standar yang sangat tinggi dan menjalani pelatihan ketat sebelum diizinkan melindungi kita di jalanan. Tapi apa jadinya jika polisi wanita membuat kekacauan dan menghancurkan karir mereka? Kemana kau membawa mobil? aku? Ayo. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Polisi Colorado ini belajar dengan pahit adanya kesalahan yang lebih buruk dari lainnya. Ketika dia melakukan kesalahan yang sangat buruk, ia menaruh nyawa tersangka dalam bahaya besar. Yareni yang berumur 21 tahun ditilang setelah terlibat dalam insiden kemarahan di jalan, di mana dia diduga mengancam seseorang dengan senjata. Petugas pengejar dari Departemen Kepolisian Platteville menemukannya dan membuatnya menepi menghentikan mobil patroli di perlintasan kereta api, tepat di tengah rel kereta. Bala bantuan dari Fort Lupton tiba di lokasi untuk membantu dan salah satu petugas tersebut adalah petugas muda bernama Nona Stanky. Dia memasukkan Yareni ke dalam mobil patroli Platteville dan meninggalkannya di sana sementara ia membantu mencari senjata tersangka. Aku tepat di belakangmu, Vasquez. Aku pergi ke sisi penumpangmu. Sopir, biar aku melihat tanganmu. Biar aku melihat tanganmu. Keluarkan tanganmu dari jendela. Pengiriman 54326, dia keluar dari kendaraan, tangan terlihat. Hei, Angkat tanganmu. Balik badan. Balik badan. Balik badan. Balik badan. Angkat tanganmu lebih tinggi. Aku ingin kau meletakkan ponselmu di tepi trukmu. Dikirimmu. Kamu tidak memerlukannya. Angkat tanganmu. Terus mundur. Terus kembali ke suaraku. Berhenti di situ. Berlutut dengan satu kaki. aku ada borgol. Lanjutkan. Oke? Letakkan tanganmu di atas kepalamu. Jangan bergerak. Apa yang terjadi? Mengapa saya ditangkap? Kami akan menjelaskan semuanya sebentar lagi. Yareni mengaku tidak bersalah dan mengklaim dia tidak mengerti mengapa dia ditangkap. Tapi alih-alih mendapat jawaban, dia malah disuruh menunggu di mobil petugas. Tak satupun petugas terlihat khawatir dengan kereta yang melaju. Tidak sekalipun mereka mengusulkan pemindahan mobil patroli ke tempat yang lebih aman atau bahkan menyadari mobil berada di atas rel sedari awal. Ini adalah sesuatu yang akan segera mereka sesali seumur hidup mereka. Bisakah aku mengambil ponselku? Tidak ada orang lain di dalam truk, Pak. Bolehkah saya mengambil Nanti ponselnya? kami ambilkan. Berdiri. Tolong. Kemana kamu akan membawaku? Kami membawa ke mobil, ayo. Apa ada senjata di dalam mobil? Tidak, Bu, Apa tidak senjata ada. di dalam mobil? Bu, apa yang terjadi? Nanti kamu tahu. Duduk. Membingungkan. Bolehkah saya Nanti mengambil saya ambilkan ponselnya? untukmu. Duduk dulu. Butuh waktu lama baginya untuk menepi. Aku menemukan sarung pistol. Butuh waktu lama baginya untuk menepi. Butuh waktu lama baginya untuk menepi. Kamu lihat dia melemparkan sesuatu. Dia bisa. Karena butuh waktu lama baginya untuk menepi. Dan di saat mereka mendengar klakson kereta mendekat, mereka sudah terlambat untuk melakukan apapun pada mobilnya. Dia bisa saja karena ketika aku di belakangnya dia mengemudi cukup lambat. Jadi bisa saja dia lempar sesuatu Buang ke keluar belakang. jendela? Bisa saja keluar jendela itu. Tidak, itu kan kereta api. Oh, sial. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kendaraan tersebut hancur total setelah terguling 2 kali dan terseret sekitar setengah mil dari jalanan. Penugasan 54326, kirim bantuan medis, ini emergensi, tersangka ada di dalam mobil. Dengan mukjizat, Yareni selamat dari kecelakaan meskipun dia mengalami trauma kepala parah dan juga luka yang sangat berat. Tim hukumnya kemudian mengusung dampak yang dia derita setelah diborgol di dalam mobil patroli tanpa jalan keluar, dikunci dan menatap keluar jendela dikala kereta melaju tepat ke arahnya. Yareni tidak terbukti tuduhan kemarahan di jalan dan dibebaskan dengan mudah, lolos dengan hukuman yang ditangguhkan biarpun senjata akhirnya ditemukan di dalam mobilnya. Mungkin senjata apinya masih ada di dalam kendaraan. Saya tidak tahu apakah kalian sudah ketemu. Kalian ketemu? Kami menemukannya. Iya. Saya menemukan Kami sarungnya. tidak yakin apakah senjatanya dibuang atau ternyata masih tersembunyi. Entah di mana di dalam kendaraan ini. Hanya kendaraan kosong yang kita tabrak kan? Sepertinya si tersangka perempuan itu ada di dalam mobil. Namun 2 petugas yang terlibat dalam kasus ini termasuk Stanky akan menghadapi tuntutan yang memastikan mereka tidak akan pernah bekerja di kantor penegakan hukum lagi. Sudah sepantasnya. Stanky lolos dari dakwaan percobaan pembunuhan tetapi dinyatakan bersalah atas bahaya kecerobohan dan tindak penyerangan. Dia menerima masa percobaan untuk 30 bulan dan menjalankan pelayanan masyarakat hingga 100 jam. Petugas lainnya masih menunggu pengadilan yang dimulai Januari 2024, namun dengan adanya 5 dakwaan kecerobohan berbahaya, dia bisa saja dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Entah bagaimana Stanky tidak menghadapi hukuman yang sederajat, tapi nanti kita lihat saja. Tepatnya seperti polisi wanita berikutnya yang menemukan dirinya mengancam tersangka dengan cara paling menyakitkan yang bisa dibayangkan seorang laki-laki.
Hentikan atau aku akan setrum buah Aku sakarmu. menyerah. Staf di Walmart Vancouver menelpon 911 pada bulan Mei 2023 setelah mereka mendapati seorang pria dan wanita menyelundupkan barang tanpa membayar barang yang mereka ambil. Ketika polisi tiba, mereka melihat sepasang tersangka yang cocok dengan deskripsi dan segera melakukan penahanan kepada mereka. Tersangka perempuan melarikan diri, tapi yang lelaki yang bernama Elijah ditangkap oleh petugas setelah melakukan perlawanan. Elijah menindas satu petugas dan menendang lainnya, dan di tengah kehebohan, petugas perempuan bernama Officer Mendoza memilih mengambil tindakan yang sangat drastis. Tasernya ia keluarkan dan tembakan, tetapi itu tidak cukup menundukkan Elijah yang masih terus melawan. Saat tersangka berposisi terlentang, Mendoza membuka alat kelaminnya, menekannya dengan taser dengan ancaman menembak yang kemungkinan bisa mengakhiri karirnya jika dia melakukannya. Tolong berhenti untukku. Kenapa kamu menarikku? Sudah kubilang kamu ditahan. Tunggu. Tapi kenapa kamu... Hei. Mau berkelahi denganku? Hah? Mau berkelahi denganku? Ayolah. Kamu baru saja mendorong kelaminku. Ya, kamu kira kamu menangkapku? Coba aku biarkan. Santai saja. Ini untuk pencurian bodoh. Pencurian apa? Ya, kita akan mencoba mencari tahu. Coba saja. Ambil barangnya dan gulingkan ke arahku. Arahmu? Ya, Ya. biar kau selesaikan sendiri. Hei. Kena kau. Hentikan atau aku setrum Aku buah menyerah. sakarmu. Banyak cara untuk menangani tersangka penolakan penangkapan, tapi ini bukan salah satunya. Polisi tidak dilatih untuk menyalahgunakan taser seperti ini, bahkan bila mereka diserang. Polisi dilatih untuk tetap tenang dalam keadaan ekstrim sekalipun dan menggunakan deeskalasi tepatnya untuk menghindari situasi yang seperti ini. Kamu menyerah? Aku menyerah. Aku janji, aku menyerah. Ya, aku akan setrum buah sakarmu. Aku menyerah, sumpah, aku menyerah. Hentikanlah. Aku janji, aku menyerah. Jadi kalau aku bilang, bergulinglah ke sana. Bergulinglah ke sana. Aku akan... Sekarang. Oke. Mendoza menempelkan taser ke alat kelamin tersangka untuk mungkin 24 detik paling menegangkan dalam hidupnya. Baginya pasti terasa lebih lama dari itu. Yang nampaknya seperti ide bagus pada saat itu ternyata menjadi keputusan terburuk dalam karirnya. Karena Mendoza didakwa melakukan penyerangan tingkat 4 yang di Vancouver berarti hukuman hingga 1 tahun penjara. Sejauh ini dia mengaku tidak bersalah dan persidangannya masih berlangsung. Namun polwan berikutnya ini malah memilih untuk membuat keadaan tidak menentu alih-alih menyerahkan nasib tersangkanya pada lemparan koin dengan konsekuensi sebagai malapetaka. Oke. Ini angka kan? Pada tahun 2018, dua polisi Georgia terjerumus ke dalam masalah setelah mereka menggunakan metode paling di luar nalar untuk menindaki sebuah pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Petugas Brown dan Wilson menepikan Sarah karena ngebut, tetapi ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak membawa peralatan pendeteksi kecepatan, mereka mencoba mencari solusi alternatifnya. Tetap di dalam mobil. Maaf, jendelaku Petugas tidak terbuka. Brown, Departemen Kepolisian Roswell. Anda tahu secepat apa Anda melaju? Saya minta maaf, saya terlambat Jadi Ibu kerja. bisa melaju 80 mil per jam. Di kilometer 92. Tidak boleh, Bu. Ibu punya surat izin mengemudi di kartu asuransi? Matikan Iya, mobilnya asuransi dan tolong saya. berikan kuncinya. Tanahnya basah, jadi tadi hujan. Kamu melaju lebih dari 80 mil per jam. Maafkan di jalan saya. seperti ini. Ibu mengemudi sembrono, Bu. Menurut Anda, mengemudi secepat itu di jalan basah ide yang cerdas. Hanya karena Anda terlambat kerja. Jadi daripada Ibu Iya. mengakui terlambat ke kantor, Ibu memilih bahayakan orang lain. Aku minta Dia maaf. ngebut hampir 90 mil per jam. Di kilometer 92. Oh, Dia benarkah? ngebut melewatiku, aku harus naik ke 90 mil untuk ngejar dia. Ah, Bagaimana wow. menurutmu? Kasih tiket saja. Gambar tangkap, angka lepas. Oke. Ini angka kan? Iya. Jadi lepaskan nih. 23. Ini jelas bukan penegakan hukum yang siapapun bisa benarkan, tapi sepertinya Sarah akan lolos saat koin mendarat di ekor. Menurut aturan mereka, dia seharusnya dilepaskan. Tapi kode 23 polisi artinya adalah penangkapan. Artinya mereka tetap akan menangkap Sarah yang membuatnya berlinang air Hai, mata. Bu, bantu saya keluar dari kendaraan Anda. Letakkan teleponnya. Kenapa aku ditangkap? Keluar dari kendaraan. Baik badan, tangan di belakang punggungmu. Karena Ibu mengemudi terlalu cepat untuk kondisi ini. Ibu membahayakan orang lain, oke? Apakah Ibu punya sesuatu di saku? Apa Ibu bawa apapun yang menyodok, memukul atau menusukku, obat-obatan semacamnya itu? Ibu tolong duduk.
Sarah menyatakan bahwa dia ngebut agar tiba di tempat kerja tepat waktu dan tuduhan terhadapnya dibatalkan. Tapi dua petugas yang terlibat tidak seberuntung itu. Mereka dipecat dari kepolisian Georgia atas pengambilan keputusan ceroboh saat bekerja dan disuruh membawa hobi judi mereka jauh-jauh dari profesi mereka sekarang, yaitu sebagai penegak hukum. Tapi polisi wanita berikutnya bahkan sedang tidak bertugas saat karirnya hancur setelah mabuk sambil berkendara. Apakah kamu menyogoknya dengan uang? Agar ia bungkam soal kejadian ini. Polisi dipanggil untuk menangani kasus tabrakan di belakang sebuah bar di Parma, Ohio pada Februari 2020 setelah yang terlibat terus-terusan mempermasalahkan siapa yang harus bertanggung jawab. Tidak ada yang mau bertanggung jawab dan saling menyalahkan atas kecelakaan yang terjadi saat itu. Namun ketika polisi tiba, keputusan sudah hampir jelas dikarenakan salah satu pengemudi terlihat sedang mabuk saat itu. Salah satu pengemudi, Amanda, mengaku dia mundur dari tempat parkir ketika pengemudi lain, Stanley, langsung menabraknya. Namun Stanley mengklaim dia tidak bergerak saat itu dan dialah yang ditabrak oleh Amanda. Stanley bahkan mengatakan bahwa Amanda menawarinya $50 untuk kerusakan yang terjadi dalam upaya untuk melunasinya tanpa melibatkan orang asuransi. Di kasus ini lebih buruknya lagi, Amanda sendiri adalah seorang polisi dan rekan petugas yang menduga yang mabuk saat mengemudi. Lalu apa yang terjadi? Aku mundur, hendak pergi dan sepertinya dia masuk. Dan dia kaya. Kamu menabrak mobilku dan aku kaya. Anda seorang polisi? Ya, sebenarnya ya, aku mundur pergi dan dia melaju dekat. Jadi aku mundur dan dia kaya. Kamu bilang dia mundur? Ya, itu yang dia katakan dan dia kaya. Oke, bisakah kamu mundur sedikit saja? Dia seperti tidak, seperti kamu menabrak mobilku dan aku seperti kamu masuk saat aku sedang mundur. Jadi ya seperti itu. Apakah kamu menyogoknya dengan uang agar ia bungkam soal kejadian ini? Tidak. Karena itu apa yang dia klaim? Tidak. Oke, kamu minum hari ini, Amanda? Seberapa banyak kamu minum? Tidak banyak, tidak. Tidak banyak, seberapa? Seperti 2 atau 3 minuman sepanjang hari. Amanda tetap tak mau mengaku bersalah. Dia menyangkal mencoba membayar pengemudi lain, bahkan membantah fakta adanya kecelakaan. Jadi mungkin ini kerusakannya. Itu yang kamu dapat lihat di sini. Itu bahkan bukan sisi yang benar. Kayak aku bahkan nggak tahu. Kayak ini aja nggak ada di sini. Kayak tentu bagaimana saja tidak caranya? akan ada di sana. Bagaimana bisa ketabrak kayak sisi penumpangnya? Ya, mana saya tahu. Tapi ada kamera di sini. Baiklah, apakah kamu menyangkal fakta bahwa ada kecelakaan? Ya, gimana ya dan tidak? Dia mengaku minum beberapa minuman sepanjang hari ini, dan kalian pasti menyadari bahwa Amanda ngomongnya tidak jelas dan tampak sedikit ragu-ragu. Itu sangat terlihat aneh. Dia bilang tidak mabuk, tapi dia polisi dan pasti tahu persis proses kasus seperti ini. Jadi pertanyaan berikutnya seharusnya tidak mengejutkan. Berapa banyak Anda minum hari ini? Tidak banyak. Tidak banyak? Seberapa? Tadi bilang kayak mungkin 2-3 minuman itu sebelum 4.30. Tapi apa? 2 atau 3 seloki. Minuman? Vodka. Apakah Anda keberatan melakukan tes kesadaran lapangan Iya. standar? Kamu keberatan? Iya. Kamu tahu itu penolakan Iya. kan? Dan Anda tahu hukumnya yang menyertainya, bukan? Iya. Jadi, mengapa Anda ingin menolak? Karena saya seorang petugas dan saya tahu cara kerjanya. Apakah kamu ingin mengikuti tes ini? Tidak. Baiklah, keluar. Kamu boleh menolak tes kesadaran lapangan, terlebih lagi karena hasilnya suka tidak konsisten. Namun polisi dapat menangkapmu jika kamu menolak tes, dan dari situ, kamu wajib memberikan tes kimia berupa nafas, darah, ataupun urin. Apa kamu punya barang ilegal? Tidak. Oke, balik badan. Dan aku Apakah, tahu itu. Kamu mau memikirkan kembali keputusan ini? Tidak mau. Oke, baiklah. Tanganku agak terikat. Jika Amanda tidak bersalah, sepertinya tidak mungkin ia menolak ikut tes karena meskipun hasilnya salah, mereka masih bisa mendapatkan hasil tes yang akurat di stasiun. Petugas mencoba menyadarkannya untuk terakhir kalinya, tapi Amanda punya ide lain yang lebih brilian. Saya akan menjelaskan sesuatu kepada Anda untuk terakhir kalinya. Anda tahu apa yang terjadi jika tolak, Dengar, bukan? aku polisi. Ya, aku tahu. Otomatis diskorsing 1 tahun. Dan tidak apa-apa. Oke. Aku tidak bersalah di Oke. sini. Dan jika aku Saya tidak tahu tentang kecelakaannya, tapi kamu tahu kata-kata kamu sedikit tidak mabuk. apa-apa. Kamu bilang pergi minum dan pergi ke bar? Oh, oke. Kamu tidak perlu kasih tahu. Yang punya bar ini namanya itu adiknya seorang jaksa, kenal sama wali kota, dan kita semua temenan. Tidak Oh, apa-apa. bagus kalau kamu bilangnya begitu. Terima kasih telah membuat hidupku lebih sulit. Kamu lakukan pada dirimu sendiri. Aku tidak melakukan pada Saya diriku sudah sendiri. kasih kesempatan untuk Buat tes dites. SFSTS, karena orang bodoh manapun bakal lakuin. Itu sebuah jebakan. Jangan bilang ke aku bukan polisi. Kamu polisi dan kamu tahu betul itu. Kita semua tahu itu. Itu lebih banyak bukti bahwa kamu mabuk.
Kamu ngelucu ya? Tapi sampai menarik mobilku dan lakuin ini padaku, kayak kamu petugas, kayak apa nih? Amanda menolak mengikuti tes dengan alasan hasil yang tidak akurat. Ia juga mencoba menyebutkan orang-orang yang dikenalnya termasuk jaksa setempat untuk meluluhkan petugas yang bertugas saat itu. Tapi ada masalah besar yang mungkin tidak terlintas di pikirannya, mungkin karena dia sedang mabuk berat. Kamu nggak tahu aja pemilik bar tadi adiknya seorang jaksa, sialan. Dan dia kaya, sahabatnya wali kota. Hebat kamu ya, nggak maksud apa-apa, tapi kamu hebat ya. Apa yang tidak dia sadari pada saat itu adalah bahwa jaksa yang dia maksud dan dia sebutkan tidak lagi berpraktik. Ia telah dipecat karena melanggar profesionalisme. Kasus Amanda dibawa ke pengadilan di mana dia dinyatakan bersalah dan dikenakan denda lebih dari $300. Tetapi Amanda tetap tidak seburuk detektif yang mabuk berat hingga tertidur saat mengemudi dan mendapati dirinya melanggar hukum saat ditemukan oleh para petugas polisi. Bu, Apa maumu? Las Cruces PD. Bisakah kamu bangun? Pada 27 Oktober 2019, seorang pemotor di Las Cruces, New Mexico melaporkan seorang pengemudi mabuk di tepi jalan. Tampaknya pengemudi tersebut mabuk berat hingga tertidur saat menunggu di persimpangan. Pengemudi itu dikenal sebagai Stephanie dan tentu saja dia adalah seorang detektif polisi. Saat sang pemotor membangunkannya, alih-alih sadarkan dirinya sendiri, dia malah melaju kabur menuju ke arah pulang. Kita memang selalu membuat pilihan terbaik saat mabuk. Namun menurut para saksi, dia tidak melaju terlalu jauh karena dia hanya mengemudi dengan kecepatan sekitar 10 mil per jam dan berbelok keluar masuk jalurnya. Saat mobil patroli menemukannya, dia parkir sebagian di bahu jalan, menghalangi jalan dan tidur seperti bayi. Bu. Las Cruces PD, Bu. Bu, Apa maumu? Las Cruces PD. Bisakah Anda bangun? Saat ini kita berada di kilometer 950. Tidak ada laki-laki lain, tetapi ada perempuan teler di kursi penumpang. Ya. Tidak, Matikan benda sialan itu. aku ingin Anda bangun. 95049. Mobil ini tidak ada laki-laki, hanya perempuan yang sedang mabuk berat. Enggak. Bangun sekarang. Keluar Aku dari bilang mobil enggak. sekarang. Aku bilang keluar dari mobil sekarang. Untuk apa? Saya memberi Anda perintah sah untuk keluar dari kendaraan Anda. Perintah sahmu Lakukan sendiri. sekarang. Keluar dari kendaraan. Oke, bodoh. Siapa yang lagi Apa bersamamu? maksudmu siapa lagi yang bersama aku? Lihat ke dalam mobil sialan itu. Tunggu di sana, Bu. Di sana, Kamu diam. apa sih? Apakah ini tentang perintah yang sah? Bu, panggil supervisor sekarang. Karena dia tidak mengemudi, tapi dia karyawan kita. Jadi lihat apakah kamu bisa memanggil supervisor itu. Memanggil supervisor adalah hal yang benar untuk dilakukan karena ini bisa dianggap konflik kepentingan seperti kata petugas. Mereka kemudian menanyai pengendara lain yang berada di jalan raya pada saat itu untuk mendapatkan gambaran akurat tentang kejadian sebelum mereka tiba. Karena kamu mungkin tidak mengenalnya. Tapi Ya, aku kapan tidak saja ada mengenalnya. pegawai yang terlibat atau penegak hukum, kamu harus menghubungi supervisor apapun yang terjadi. Aku tidak mengenalinya saat dia teler. Itu sebabnya kenapa dia saat dia keluar, itulah alasan kataku aku tinggalkan saja dan panggil supervisor. Saya pikir dia sedang mengemudi. Jadi dia sedang mengemudi. Iya benar. Dia bilang dia sedang mengemudi. Dia mengikutinya. Dia mengawasinya. Dia ditilang. Dia melihatnya keluar dari sisi pengemudi ke sisi penumpang. Dia ada di sisi penumpang sekarang. Iya, karena menurutku aku melihatnya keluar dan aku melihat mobil lain juga ada di sana, tapi sepertinya mereka sudah pergi. Oh, dan kenapa kamu mengikutinya, Itu Bu? karena saat aku melihatnya di luar Roadrunner karena aku hendak berbelok menuju ke bioskop. Oke. Dia bertingkah seperti tepat sebelum Anda masuk ke jalan raya. Oke. Dan yang kuperhatikan adalah orang-orang mengelakson dia. Dan saat aku menoleh, aku kayak, kenapa mereka kelakson? Dan aku perhatikan dia seperti ini nih. Dan aku ketakutan dan aku berpikir, ya Tuhan, mungkin sesuatu terjadi padanya seperti Oke. suatu kondisi medis. Jadi aku membunyikan klakson dan dia buka kaca jendelanya. Itulah sebabnya aku turut buka. Dan aku kayak, apa kau baik-baik saja? Dan dia kayak, iya. Tapi kemudian dia langsung pergi. Dan aku kayak, kau tahu apa? Aku mengikutinya untuk memeriksanya. Karena bagaimana jika, misalnya kalau kamu tahu dia punya kondisi medis atau dia sedang mabuk. Oke. Begitu kan? Baiklah, kasih. Ketika mereka mengeluarkan Stephanie dari mobilnya, dia terlihat hampir tidak bisa diajak berbicara dan tidak mengherankan jika dia juga menolak untuk mengikuti tes kesadaran lapangan. Dia tampaknya juga tidak memahami bahaya untuk dirinya sendiri dan juga pengemudi lain atas apa yang dia lakukan mengemudi malam itu. Faktanya baginya ini bukan masalah besar, itu hanya sesuatu yang ia pastikan untuk diketahui penangkapannya resmi atau tidak. Aku bahkan lagi nggak nyetir. Gelas anggur di tasku berasal dari kayak 2 minggu lalu. Jadi kamu akan duduk di sini dan berbicara padaku seolah-olah aku ini Anda punya kita akan pertanyaan? bermain-main. Oke. Anda punya Tidak, pertanyaan? saya tidak punya pertanyaan.
Pastinya kamu akan menangkapku dengan alasan apapun. Aku duduk di kursi penumpang dan kamu akan menangkapku karena berkendara sambil mabuk. Dimengerti? Kursi penumpang dan menyetir dimengerti. Stefani dipecat pada bulan Desember 2019 dan Dewan Akademi Penegakan Hukum mencabut lisensinya pada tahun 2021. Tuduhan terhadapnya kemudian dibatalkan dan dilaporkan bahwa dia mengajukan banding menentang pemecatannya. Tetapi, apakah dia akan pernah bekerja sebagai polisi lagi? Siapapun tidak ada yang tahu.